Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa istilah-istilah hukum yang perlu kita ketahui. Istilah hukum yang kita ketahui di dalam Undang-Undang Nomor 11 12 terdapat istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban dari suatu tindak pidana, dan anak sebagai saksi dalam perkara pidana. Jadi, anak yang berhadapan hukum adalah dia sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, dia adalah anak yang sebagai korban dari suatu tindak pidana, dia adalah anak sebagai saksi dalam suatu perkara pidana. Istilah berikut adalah terkait soal anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka penjelasannya adalah anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Istilah berikut adalah anak sebagai korban tindak pidana. Jadi anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang menjadi korban dari sebuah kekerasan, baik itu fisik, mental, dan psikologi. Yang berikut adalah anak sebagai saksi dalam suatu perkara pidana atau anak saksi. Pengertian dari anak saksi ini adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang memberi keterangan dalam proses atau tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Yang anak ini telah melihat, telah mengalami, ataupun dia merasakan suatu tindak pidana. Yang berikut adalah istilah hukum restoratif justice. Ya, restoratif justice adalah suatu terobosan hukum yang dimana tidak ada lagi unsur balas dendam, tapi bagaimana bisa memulihkan keadaan semula. Di mana restoratif justice ini perlu adanya musyawarah, perlu adanya pendekatan kekeluargaan yang harus melibatkan semua komponen, baik itu pelaku, ya, baik itu korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan semua orang yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut. Yang dimana tujuan dari restoratif justice tadi sudah sampaikan adalah bagaimana memulihkan. Jadi ada tahap pemulihan keadaan semula yang tidak ada lagi unsur balas dendam. Istilah terakhir adalah diversi. Ya, mungkin kita pernah mendengar kata diversi atau mungkin membaca suatu artikel yang menyebutkan kata diversi. Diversi ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, di mana diversi adalah pengalihan proses pengadilan keluar proses pengadilan. Mungkin kita lebih banyak mendengar kata litigasi atau non litigasi. Jadi ketika ada perkara pidana, ya, atau laporan yang masuk di wilayah Polres atau wilayah Polda, maka penyidik harus menggunakan pendekatan diversi, ya, di mana diversi ini akan dialihkan keluar dari pengadilan yang nanti diselesaikan secara kesepakatan, musyawarah, dan keluarga. Itulah istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang istilah-istilah itu merupakan istilah-istilah hukum yang kita temui atau kita baca dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.